masalah besarnya itu bukan mecat orang. Kalau misalnya Ahmad Syaroni dipecat, apakah besok nggak akan muncul Ahmad Syaroni baru? DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Syaroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Saya melihatnya ini cara partai politik untuk meredam kemarahan saja. Karena sebenarnya kalau istilah nonaktif itu nggak ada. Dibekukan itu nggak ada dalam istilah penggajian pejabat negara. Nggak mungkin ada. Karena nanti pertanyaannya adalah dari segi keuangan negara, uangnya mau dikemanakan? Sahabat Kompas TV, tuntutan 17+8 telah digaungkan dalam sepekan terakhir. Salah satu tuntutan jangka pendeknya adalah menjatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu amarah publik. 5 anggota DPR pun dinonaktifkan oleh partai politik masing-masing. Apakah ini cukup? Kari saat ini sudah bersama dengan Mbak Fitri Susanti, dosen hukum tata negara STHI Jentera. Langsung aja ya Mbak ya, apakah status nonaktif dari 5 anggota DPR ini secara otomatis mencabut status keanggotaannya sebagai DPR terhadap kelima orang itu? Tidak secara otomatis. Jadi kalau kita lihat dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kita biasanya menyebutnya undang-undang MD3 ya. Itu Hmm. disebutkan bahwa cara pemberhentian itu kalau mau diberhentikan itu prosedurnya adalah nanti ketua partai atau partai lah begitu ya yang harus terlebih dulu menonaktifkan dia, kemudian nanti dia akan partai akan mengirim kepada pimpinan DPR, kemudian nanti pimpinan DPR akan mengirim ke presiden supaya secara resmi hak-hak dan fasilitas protokoler, gaji, tunjangan dan lain sebagainya baru berhenti di situ. Nah, tapi jadi ini prosesnya sebenarnya panjang dan ini baru tahap awal. Saat ini kalau dibilang mereka semacam dipecat begitu ya dengan segala haknya berhenti sebenarnya belum. Baru partainya saja menonaktifkan. Jadi dia nggak kerja, tapi Hmm. fasilitasnya, statusnya masih jalan terus sampai dengan nanti pimpinan DPR meresmikan dan presiden juga meresmikan secara administratif. Oh, terus habis gitu Mbak, dalam UU MD3 ini ya, apakah status nonaktif ini ada? Sebenarnya nggak ada. Jadi saya melihatnya ini cara partai politik untuk meredam kemarahan saja. Karena sebenarnya kalau istilah nonaktif itu nggak ada. Istilahnya adalah penggantian antar waktu. PAW kita biasanya sebut. Nah, PAW ini semacam terjemahan ya, walaupun nggak secara harafiah, dari recall. Recall itu dikenal di seluruh dunia, di mana biasanya karena asumsinya DPR atau anggota parlemen itu sebenarnya kan dipilih berdasarkan pemilihan umum begitu ya, pemilihan oleh publik. Jadi dia tidak bisa main dicopot saja, eh, tapi juga kalau tidak menunjukkan kinerja yang baik, dia bisa ibaratnya itu dibatalkan legitimasi politiknya oleh konstituennya sendiri. Seharusnya begitu, konstituennya sendiri. Tapi kalau di Indonesia, akhirnya itu menjadi kewenangan dari partai politik masing-masing. Ukurannya tidak jelas. Dan kalau boleh saya cerita sedikit, Oh, gimana tuh Mbak? biasanya itu partai-partai politik praktiknya ya, hari-hari ini di DPR, Hmm. menggunakan PAW itu untuk dalam tanda kutip ganti-gantian. Jadi misalnya saya dulu, nanti 2,5 tahun lagi Mbak Haris ya yang jadi Oh. anggota gitu ya sesama partai politik ya gitu. Prakteknya begitu loh. Jadi ini yang sebenarnya digunakan. Jadi istilah PAW kalau untuk diberhentikan oleh partai politiknya gitu. Kalau yang bersangkutan sendiri ini kan udah nonaktif, tapi kalau seandainya menolak PAW gimana tuh Mbak? Berarti nanti bisa ada mekanisme internal partai. Karena yang menonaktifkan adalah partai, yang memanggil adalah partai. Kalau mereka keberatan, ada mekanisme internal partai. Gitu. Jadi dibedakan ya sama Hmm.
kalau misalnya mereka kena diberhentikan karena sanksi etik, nah itu beda lagi. Itu namanya eh, apa diberhentikannya oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau ini kan partai politik menonaktifkan. Kalau dia nggak terima, dia bisa mempersoalkannya di dalam internal partai. Nah, aku tertarik sama yang 2,5 tahun ganti-gantian lagi tuh Mbak. Itu tuh kayak udah lazim atau ditemukan Mbak Bivitri tuh berapa periode ke belakang gitu? Sayangnya itu sudah lazim. Jadi kita kan sekarang sistemnya, makanya kita mesti bongkar nih keseluruhan sistem pemilu dan sistem kepartaian. Hmm. Karena yang sekarang terjadi itu kan harusnya ya, yang terpilih dari satu dapil, kemudian ada suara terbanyaknya, kemudian juga tentu saja dilihat parpolnya. Nah, jadi misalnya di dalam partai kita nih, saya berdua Mbak Haris, saya nomor satu, Mbak Haris nomor dua. Bisa aja kemudian nanti karena Mbak Haris adalah anaknya petinggi partai, Hmm. bisa bisa saja saya bilang ya udah deh Mbak aja deh yang maju walaupun yang tertinggi dapatnya tuh saya. Ada kasusnya kemarin Arteria Dahlan itu digantikan keluarganya elit partai lah gitu. Nah, atau misalnya di NTT juga ada salah seorang yang terpilih suara terbanyak, kemudian oh jangan saya deh, silakan Bapak Ketua saja, ketuanya yang masuk gitu. Ini baru nih yang 2024 ya. Kalau yang sudah lama itu sudah jadi praktik juga ya, karena apa? Mereka sudah, oh ini saya hasil PAW aja kok gitu. Jadi ada semacam kesepakatan internal untuk bergantian. Mungkin juga karena penugasan partai, mungkin juga karena yang bersangkutan kemudian ditugaskan oleh partai menjadi kepala daerah, misalnya hal-hal seperti itu. Jadi akhirnya diganti-ganti saja sesuai urut-urutan. Nah, Oh gitu. ini praktiknya sayangnya seperti itu. Mekanisme PAW sendiri tuh biasanya jalan dalam jangka waktu berapa lama sih Mbak sebenarnya? Sebenarnya nggak ada yang strict ya. Jadi kalau kalau teman-teman tertarik sebenarnya selain lihat Undang-Undang MD3, lihat juga tata tertib DPR. Peraturan DPR nomor 1 tahun 2025 misalnya. Di situ Hmm. nggak ada jangka waktu. Jadi kan karena kan PAW itu asumsinya sesuatu yang nggak akan sering-sering digunakan. Ya kan? Maksudnya karena kan orang dipilih nggak mudah. Logikanya begitu ya, dipilih nggak Hmm. mudah. Walaupun kita tahu sekarang ada yang pakai popularitas, pakai uang, tapi asumsi dasar atau logika dasar dalam si pemilihan adalah orang tuh dapat suara ratusan ribu itu sama sekali tidak mudah. Saya juga mungkin nggak akan sanggup misalnya ya, karena memang Hmm. butuh kapasitas politik yang luar biasa. Jadi ganti mengganti itu juga dibuat bukan sebagai prosedur yang sehari-harinya dilakukan. Jadi nggak ada jangka waktu. Biasanya akan nunggu saja, misalnya DPR-nya dalam masa sidang atau tidak. Kemudian nanti kan diajukannya nanti kepada pimpinan DPR. Berarti nanti di Hmm. dalam pimpinan diproses. Ya tergantung kecepatan kerja aja. Jadi nggak ada 30 hari, 60 hari, 45 hari itu nggak ada. Oh, terus habis gitu kalau mekanisme pencabutan seseorang dari anggota DPR itu sebenarnya kayak gimana sih Mbak? Dari awalnya kan mengajukan dulu ke partai politik mengajukan dulu. Kepada pimpinan DPR. Oh gitu. Terus habis gitu pimpinan DPR langsung aja tuh. Iya, karena kalau udah di recall sama partainya, ya artinya memang sudah sah. Menurut undang-undang memang begitu, partainya yang berhak. Oh. Jadi Terus pimpinan DPR nggak bisa bilang, oh, saya nggak mau ah, gitu. Ibaratnya gitu nggak bisa, karena itu memang otoritasnya partai politik masing-masing. oh gitu. Terus anggota DPR yang nonaktif ini Mbak, itu tuh sebenarnya masih dapat fasilitas dan gaji gitu nggak sih Mbak sebagai anggota? Masih, masih. Tadi yang saya katakan itu kan waktu awal. Kalau nonaktif, dia itu kan Heeh. gini, dalam hukum administrasi negara, untuk kick off gaji menggaji, sama sih logikanya sama pegawai swasta. Misalnya pegawai di Kompas kan mulai digaji kalau sudah ada surat apalah Kulitnya. pengangkatan gitu ya. Heeh, heeh. Nah, secara administrasi negara juga gitu. Untuk seseorang itu dimulai digaji, dikasih fasilitas, itu penandanya adalah keputusan presiden. Hmm. Bukan berarti dia jadi di bawah presiden, tapi itu administrasinya begitu. Sama aja kayak di perusahaan yang ngeluarin kan HRD. Bukan berarti HRD yang punya kekuasaan sebenarnya. Nah, Hmm. itu kira-kira logika dasarnya. Jadi em, nanti pimpinan DPR akan bilang, oke, udah resmi. Nah, mereka akan kirim surat pada presiden supaya dikeluarkan Kepresnya. Karena nanti harus ada penggantinya, kan nggak boleh kosong. Iya yang Harus PAW tadi diganti. kan.
Nah, terus habis gitu kalau seandainya nih Mbak, internal parpol atau ketua parpolnya itu tuh nggak bersikap, bisakah eksternal melaporkan anggota tersebut ke MKD? Bisa saja, bisa. Jadi nanti ada Mahkamah Kehormatan Dewan, kalau DPR itu ya namanya. Hmm. Kemudian nanti Mahkamah Kehormatan Dewan itu sebenarnya menurut saya keliru juga ya, tapi mereka biasanya berperilaku seperti pengadilan. Jadi mereka akan memeriksa ini yang mengajukan siapa, dan alasannya harus berdasarkan kode etik DPR. Jadi Oh. perilaku, misalnya arogan. Apakah arogan itu termasuk melanggar kode etik? Menurut saya iya. Nah, tapi kan nanti karena Mahkamah Kehormatan Dewan itu serupa pengadilan etik, nanti mereka akan melakukan verifikasi, ngecek, cross check juga sama anggota yang dituduh dilaporkan itu, sampai kemudian mengeluarkan sanksi. Tapi sanksinya belum tentu pemberhentian kalau dari MKD kan. Sanksinya itu bisa teguran tertulis, teguran lisan, kemudian baru misalnya skorsing atau pemberhentian, gitu. Karena mekanismenya seperti pengadilan. Dalam sejarah tuh pernah ada nggak sih Mbak anggota dewan yang diberhentikan oleh MKD? Belum pernah. Kan MKD itu terdiri dari semua fraksi, perwakilan semua fraksi dari situ. Ada yang begitu mau keluar putusan, dia mengundurkan diri. Bisa, yaitu Setia Novanto. Jadi Oh. triknya yang biasanya terjadi itu seperti itu. Ya. Karena ya namanya juga jeruk makan jeruk ya. Jadi anggota MKD itu adalah dari masing-masing fraksi. Jadi pasti ada komunikasi ya, apapun Mhm. bentuknya. Kemudian akan dikeluarkan putusan oleh MKD. Orangnya Setia Novanto waktu itu mengundurkan diri. Jadi dia statusnya tidak dipecat, tapi dia mengundurkan diri. Gitu. Terus Mbak, kalau seandainya apa sih Mbak konsekuensi hukum jika tidak ada yang tindak lanjut dari parpol ataupun MKD terkait status 5 anggota DPR ini? Jadi mereka tetap nonaktif tanpa lanjutan PAW, jadi mereka bisa aktif kembali atau gimana tuh? Ini kan pengandaian-pengandaian ya, tapi menurut saya Hmm. udah nggak mungkin karena haknya Hmm. partai untuk merecall, untuk mengganti antar waktu seseorang seorang seorang anggota DPR. Jadi nanti pimpinan DPR ya akan melakukan administrasi itu. Tapi kalau nggak ditindaklanjuti ya mereka selama-lamanya akan ada jadi anggota DPR. Oh. Ya, kecuali kalau ada PAW itu tadi ya. Kan yang terbaru nih Mbak, salah satu parpol minta bekukan gaji sama tunjangan yang melekat ke anggota DPR. Itu sebenarnya bisa nggak sih Mbak? Kalau dari Eh, parpolnya sendiri? kita harus harus cek lagi, tapi mestinya secara hukum administrasi negara tidak seperti itu mekanismenya bekukan ya. Jadi gini, Iya, saya kira gimana kita tuh? memang harus melihatnya secara eh, se- jangan lihat di atas kertas aja. Makanya penting memang untuk fact check seperti ini. Karena banyak sekali narasi yang diberikan semata-mata untuk meredam amarah warga gitu. Padahal sebenarnya secara hukum atau secara administrasi ataupun secara keuangan, hal-hal itu tidak mungkin atau tidak mudah atau malah akan menimbulkan masalah baru. Misalnya gini, katakanlah dibekukan itu nggak ada dalam istilah penggajian pejabat negara. Nggak mungkin ada. Karena nanti pertanyaannya adalah dari segi keuangan negara, uangnya mau dikemanakan? Apakah itu dianggap sebagai apa pendapatan negara non pajak misalnya, bukan pajak begitu, atau apa ini dibekukan? Apakah dibekukan artinya diambil oleh partainya, disimpan sama partai, pertanggungjawabannya gimana? Karena itu uang negara. Gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan karena sebenarnya istilah pembekuan gaji pejabat negara itu tidak dikenal juga. Gitu. Itu narasi aja supaya orang nggak terlalu apa mempersoalkan. Oh gitu. Nah, menurut Mbak Bivitri nih, apa langkah ideal agar proses ini transparan dan tidak jadi sekedar manuver politik aja? Ya langkah idealnya tentu saja pimpinan DPR harus segera menyampaikan progresnya seperti apa, apakah mereka sudah membuatkan suratnya resmi, kemudian oh tanggal segini kami sudah menyampaikan misalnya kepada Presiden agar diresmikan dengan keputusan dari Presiden, supaya hak-haknya semua berhenti. Itu saja, diumumkan, ditunjukkan suratnya, jadi jangan cuma Hmm. omong-omong, tapi ini nih suratnya nih silakan ya wartawan foto aja.
kami sudah menyampaikan suratnya kepada Presiden. Seteknis itu memang, karena nggak mekanismenya sederhana, nggak terlalu Hmm. rumit, karena ini recalling ya PAW-nya oleh partai politik. Oh, terus habis itu berarti ada peran presiden yang sebenarnya cukup penting ya untuk mendorong ini tuh akhirnya mau kayak gimana gitu ya Mbak ya. Ya, tapi Presiden biasanya di sini nggak perlu menimbang-nimbang lagi, karena ini haknya haknya total dari partai politik. Jadi mekanisme berikutnya adalah mekanisme administrasi negara saja. Nah, terakhir nih Mbak, aku penasaran. UU MD3 ini sebenarnya tuh harus ada yang diperbaiki lagi atau emang banyak celahnya? Banyak sekali. Jadi ini pertanyaan penutup mungkin, tapi saya ingin Hmm. mengarahkan, ini kan dari tadi pertanyaannya teknis ya. Hmm. Saya justru ingin bilang bahwa eh, masalah besarnya itu bukan mecat orang. Masalah besar, maksudnya kalau misalnya Ahmad Syaroni dipecat, apakah besok nggak akan muncul Ahmad Syaroni baru? Kalau Enggak misalnya dong. Adis Kadir dipecat, apakah jangan lupa kalau lihat suara terbanyak tuh, suara terbanyak kedua di dapil itu dari Partai Hmm. Golkar tuh anak Adis Kadir ya. Jadi ini juga kan tricky gitu. Eh Hmm. saya sekedar mengilustrasikan kalau memang benar itu adalah suara terbanyak kedua ya ya silakan mekanismenya begitu walaupun secara partai nanti bisa diperhitungkan lagi ini kok nepotisme sekali tapi eh, makanya menurut saya persoalannya sebenarnya bukan dipecat memecat orang tapi Hmm. di perubahan undang-undang secara besar gitu MD3 termasuk menurut saya recalling itu penggantian antar waktu mestinya juga dikoneksikan dengan apa yang diinginkan oleh konstituen di dapil masing-masing. Terus Hmm. kemudian itu MD3 ya. Belum lagi juga undang-undang partai politik yang mesti diperbaiki. Karena kan orang-orang yang sekarang kontroversial namanya itu bisa muncul karena partai politik tidak memilih calon-calon legislatifnya waktu mau pemilu secara serius. Mereka hanya menghitung siapa yang uangnya banyak sehingga bisa bagi-bagi amplop atau dia kerabatnya elit politik atau dia terkenal sekali selebritis sehingga dia akan langsung dikenal terus dicoblos gitu walaupun dia nggak punya kapasitas politik. Sebenarnya sudah lama sekali ada penelitian dari KPK dan BRIN dulu namanya LIPI masih ya itu Hmm. yang menyarankan misalnya untuk setiap partai politik itu mensyaratkan untuk setiap level pencalonan harus ada minimal menjadi kader misalnya 3 tahun atau 5 tahun dan Hmm. seterusnya tergantung levelnya. Itu juga mestinya masuk. Jadi nanti kita nggak asal coblos sehingga dapatlah orang-orang yang seperti ini. Terus belum lagi internal partai politik yang sekarang ada ya kan juga demokrasinya bisa dipertanyakan ya. Ada Hmm. ketua partai yang menjabat terlalu lama, pendidikan politik yang tidak berjalan dengan baik dan seterusnya. Jadi memang menurut saya semua hal yang sudah dibicarakan oleh Prabowo, oleh ketua-ketua partai, oleh siapapun sebenarnya baru di level meredakan amarah. Tapi dia hanya menyelesaikan gejalanya, simptomsnya. Tapi akar masalahnya mereka nggak sentuh. Apa itu akar masalahnya? Yaitu tadi undang-undang MD3-nya dievaluasi lagi, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu dan lain sebagainya. Itu malah belum ada yang menyentuh. Padahal itu justru akan menyebabkan keberulangan. Nanti jangan-jangan tahun depan ada lagi, 6 bulan lagi mungkin ada lagi yang kontroversi, yang sombong dan lain sebagainya. Karena sistemnya nggak berubah. Jadi jelas ya sebenarnya eh, nggak boleh cuman meredam amarah warga, tapi juga bukan cuma soal kursi di DPR, tapi soal menjaga integritas wakil rakyatnya. Eh, Publik jelas menunggu tuntutannya benar-benar ditindaklanjuti, bukan sekedar simbol. Ya Mbak Fitria, terima kasih sudah bergabung dengan Karis. Sampai jumpa di Zoomcast selanjutnya.